Halo, selamat siang, selamat malam, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Sinau Bareng hari ini untuk adik-adik kita yang kelas 7 SMP. Kita akan bersama-sama belajar IPA atau ilmu pengetahuan alam tentang suhu, kalor, dan pemuaian. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan suhu? Suhu di sini bukan suhu di dalam film kungfu ya teman-teman ya, yang ada istilahnya jadikan aku muridmu suhu seperti itu. Suhu di sini dalam besaran fisika yang hanya dapat suhu adalah besaran fisika yang hanya dapat dirasakan oleh indera. Tubuh manusia dapat merasakan suhu dalam bentuk panas atau dingin. Akan tetapi indera manusia bukan pengukur tingkat panas yang baik, maka dari itu perlu alat pengukur suhu. Sebenarnya kita dapat mengetahui es itu dingin, air yang direbus itu panas, akan tetapi seberapa besar panasnya, seberapa besar dinginnya, kita tidak dapat memastikannya karena satu orang dengan yang lainnya berbeda-beda di dalam inderanya. Maka perlu alat pengukur suhu agar semua orang dapat mengetahui suhu dengan pasti. Beberapa alat pengukur suhu dan yang umum digunakan itu ada termometer. Dengan termometer kita dapat mengukur suhu secara tepat. Jenis-jenis skala suhu yang biasanya kita gunakan di dunia itu ada 4. Yang pertama adalah Celsius. Dalam skala Celsius atau dalam termometer Celsius, es mencair pada suhu 0 derajat Celsius dan air mendidih pada suhu 100 derajat Celsius. Yang kedua, ada termometer Fahrenheit. Dalam termometer Fahrenheit atau dalam skala Fahrenheit, itu es mencair pada suhu 32 derajat Fahrenheit dan air mendidih pada suhu 212 derajat Fahrenheit. Yang ketiga ada termometer Reaumur. Di dalam skala Reaumur ini es mencair pada suhu 0 derajat Reaumur atau R. Air mendidih pada suhu 80 derajat Reaumur. Kemudian yang keempat itu ada skala Kelvin. Dalam skala Kelvin, es mencair pada suhu 273 Kelvin dan air mendidih pada suhu 373 Kelvin. Nah, teman-teman, ini adalah perbandingan skala suhu antara keempat termometer tadi. Skala ini kita pergunakan untuk mengkonversi dari skala yang satu ke dalam skala yang lain. Misalnya dalam suhu Celsius itu 100 derajat Celsius itu berapa Fahrenheit atau berapa Reaumur atau berapa Kelvin. Contoh soalnya dalam lembar berikut ini. Kita akan berikan contoh soal untuk konversi suhu dari berbagai macam skala suhu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat contoh soal yang pertama misalnya. Suatu ruangan dengan suhu 25 derajat Celcius itu berapa jika dikonversi atau diukur di dalam skala Fahrenheit dan skala Kelvin. Di situ ada pembahasannya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri dan juga bisa mengerjakan soal-soal tentang konversi skala suhu. Kalau masih ingin belajar lagi, teman-teman bisa melihat di internet ada banyak contoh soal tentang konversi skala suhu. Ini kami berikan contoh 3 macam soal. Silakan dikerjakan sendiri dan di situ sudah ada jawabannya, jadi bisa mencocokkan dengan jawaban kami. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang kalor. Ini kalor ya, bukan kolor. Beda antara kalor dengan kolor. Kalor dalam fisika adalah energi panas yang berpindah atau mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah ketika keduanya bersentuhan. Kalor dapat mengakibatkan yang pertama, terjadinya perubahan suhu. Suatu benda yang menerima kalor, suhunya akan naik. Sebaliknya, suatu benda yang melepaskan kalor, maka suhunya akan turun. Kalor juga dapat mengakibatkan perubahan wujud.
Benda yang menerima kalor juga bisa berubah wujud, misalnya es. Es batu yang menerima kalor akan mencair menjadi air. Kemudian air yang menerima kalor juga bisa berubah menjadi uap ketika terjadi penguapan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang satuan kalor. Satuan kalor bisa dinyatakan dalam kalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang digunakan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius dari 1 gram air. Kemudian kita juga menggunakan satuan kalor dinyatakan dalam joule. Satuan kalor dalam sistem internasional atau dalam SI itu adalah joule dalam satuan internasional. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Kita selanjutnya akan mempelajari tentang kalor jenis. Kalor jenis adalah jumlah energi panas yang diperlukan oleh 1 kg bahan tertentu untuk menaikkan suhunya sebesar 1 Kelvin. Di dalam Kelvin kita tidak menggunakan derajat ya teman-teman ya. Beda dengan dalam satuan termometer lain kita gunakan ada 0 kecil di atas atau derajat, sedangkan dalam Kelvin kita tidak menggunakan derajat. Masing-masing benda itu mempunyai kalor jenis yang berbeda-beda. Sedangkan satuan kalor jenis sendiri adalah joule per kilogram Kelvin atau joule per kilogram derajat Celcius. Selanjutnya kami akan menyampaikan beberapa kalor jenis dari beberapa bahan atau benda. Contohnya yang paling atas itu adalah aluminium. Aluminium itu kalor jenisnya adalah 900 joule per kilogram derajat Celcius. Dan untuk bahan-bahan yang lain teman-teman dapat melihatnya sendiri dari tembaga, dari kaca, besi, dan juga sampai ke yang non logam seperti air atau alkohol atau kayu. Kayu itu kalor jenisnya sangat tinggi ya, karena untuk memanaskan kayu itu diperlukan banyak kalor, tidak seperti ya kalau kita memanaskan besi, sebentar saja besi itu sudah panas, tapi kalau untuk memanaskan kayu kita membutuhkan kalor yang jauh lebih besar. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menghitung besarnya kalor? Rumusnya adalah seperti ini. Q atau banyaknya kalor sama dengan massa kali kalor jenis kali perubahan suhu, atau Q sama dengan M kali C kali delta T. Q sendiri adalah banyaknya kalor dalam satuan joule atau kalori, sedangkan M itu adalah massa zat dalam kilogram atau gram, C itu adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu, bisa dalam derajat Celcius atau dalam Kelvin. Delta T itu sendiri atau perubahan suhu itu adalah suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Apabila delta T positif, berarti banyaknya kalor juga positif atau Q juga positif. Berarti benda mengalami kenaikan suhu dan menerima kalor. Sedangkan apabila delta T negatif, berarti sebaliknya. Q-nya berarti juga negatif. Dan itu artinya benda mengalami penurunan suhu atau dia melepaskan kalor. Ini adalah contoh soal dari kalor tadi. Kalau teman-teman bisa memahami dan mengingat-ingat rumusnya, pasti bisa mengerjakan soal ini. Rumusnya yang tadi, Q sama dengan M kali C kali delta T. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor secara konduksi. Apa itu perpindahan kalor secara konduksi? Yaitu merupakan perpindahan panas melalui suatu bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel pada bahan tersebut. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik atau mampu menghantarkan kalor dengan baik itu namanya konduktor. Sedangkan bahan yang menghantarkan panas dengan buruk itu namanya isolator. Kemudian yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Merupakan perpindahan kalor dari satu bagian ke bagian yang lain
bersama dengan gerak fisik dari partikel-partikel bendanya. Contohnya adalah aliran air ketika merebus air. Air di dalam panci yang bagian bawah, itu dia pasti akan panas duluan dibandingkan air yang berada di dalam permukaan. Dan air yang ada di bawah pasti dia akan bergerak ke atas karena dia suhunya juga lebih tinggi, sehingga terjadi aliran kalor bersamaan dengan aliran partikel-partikel airnya. Kemudian yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi. Merupakan perpindahan kalor tanpa membutuhkan zat perantara atau medium. Contoh yang paling umum adalah panas matahari sampai ke bumi. Dari matahari ke bumi, panas itu merambat ke permukaan tanah tanpa melalui perantara. Meskipun di ruang hampa udara, panas matahari tetap bisa sampai ke permukaan bumi. Selanjutnya kita mempelajari tentang pemuaian. Pemuaian adalah peristiwa memuai di mana suatu benda ukurannya membesar, baik panjang, lebar, tinggi, luas, maupun volume yang dipengaruhi oleh kalor. Pemuaian ini dapat terjadi pada benda padat, benda cair, maupun benda gas. Contoh pemuaian benda adalah air raksa pada termometer. Kalau teman-teman memperhatikan, volume air raksa dalam termometer bisa membesar atau bertambah banyak sehingga permukaan air raksa dalam termometer bisa naik sesuai dengan suhu yang diujikan atau dalam suhu yang dikenakan pada termometer. Kemudian kaca jendela rumah kita itu dipasangnya agak longgar agar ketika kaca jendela itu memuai, kaca jendela tidak pecah. Kalau kaca jendela itu dipasangnya pas dengan kusen jendela, maka ketika kaca memuai, dia pasti akan pecah. Kemudian sambungan rel kereta, kalau teman-teman memperhatikan rel kereta, itu sambungannya agak longgar karena diberikan ruang untuk rel itu memuai ketika siang hari terkena panas. Sehingga kalau kita perhatikan, pada malam hari sambungan rel itu agak longgar, sedangkan pada siang hari yang terik, sambungan rel itu pasti akan lebih sempit ruangnya. Kalau sambungan rel itu dipasang dengan sangat rapat, maka kemungkinan besar rel akan melengkung sehingga bisa mengakibatkan kecelakaan pada kereta api. Ini adalah contoh dari yang tadi kami sampaikan, sambungan rel kereta api yang longgar diberikan ruang untuk memuai besi relnya. Kemudian yang contoh kedua, gambar kedua ini adalah jembatan dengan rangka besi. Jembatan dengan rangka besi ini juga diberikan ruang untuk memuai, karena kalau siang hari yang terik, panas, besi itu pasti mengalami. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pemuaian panjang. Pemuaian panjang merupakan perubahan panjang suatu benda ketika terjadi kenaikan suhu. Pemuaian panjang itu didefinisikan sebagai pertambahan panjang benda yang panjangnya satu satuan panjang, atau dalam satuan SI kita menggunakan satuan meter, dengan kenaikan suhu satu satuan suhu. Jadi pemuaian panjang ini adalah pertambahan panjang satu satuan panjang dengan kenaikan suhu satu satuan suhu. Setiap benda itu mengalami pemuaian yang berbeda-beda. Perbedaan pemuaian ini dinyatakan dalam koefisien muai. Koefisien muai panjang ini dari berbagai macam zat itu berbeda-beda. Antar logam yang satu dengan logam yang lain mempunyai pemuaian yang tidak sama. Berikut ini adalah contoh berbagai macam bahan logam dengan tingkat koefisien muai panjang yang berbeda-beda. Sekarang kita belajar tentang pemuaian luas. Seperti yang tadi kami sampaikan dalam muai panjang, pemuaian luas juga hanya terjadi pada benda atau zat padat saja. Pemuaian luas adalah pertambahan ukuran luas suatu benda dari luasnya semula karena kenaikan suhu. Pemuaian luas umumnya terjadi pada benda yang berbentuk keping atau lempengan.
Benda yang memuai ini mempunyai suatu koefisien tertentu yang dinamakan koefisien muai luas. Sementara benda cair atau benda gas tidak mengalami pemuaian luas. Kemudian kita akan belajar tentang pemuaian volume atau ruang. Pemuaian volume adalah pertambahan ukuran volume suatu benda dari volumenya semula karena terjadi kenaikan suhu. Pemuaian volume umumnya terjadi pada benda berbentuk balok atau bola. Pemuaian volume dipengaruhi oleh volume awal benda, koefisien muai volume benda, dan besarnya. Pemuaian zat cair hanya dapat mengalami pemuaian volume saja. Proses pemuaian zat cair lebih cepat daripada pemuaian zat padat. Contoh dari pemuaian zat cair adalah air di dalam panci yang dipanaskan di atas kompor. Air yang menerima panas akan mengalami pemuaian volume yang ditandai dengan tinggi muka air dalam panci itu naik. Contohnya seperti juga yang tadi pernah kami sampaikan, itu adalah pemuaian air raksa di dalam termometer. Kemudian kita belajar tentang pemuaian zat gas. Sama dengan zat cair, pada gas hanya terjadi pemuaian volume saja. Pemuaian gas lebih cepat daripada pemuaian zat padat dan zat cair. Gay-Lussac menyatakan bahwa besarnya koefisien muai volume untuk semua gas adalah sama besar, yaitu 0,003663 per derajat Celcius atau 1/273 derajat Celcius. Umumnya, ketika gas dipanaskan pada suhu tertentu, maka volumenya akan bertambah. Bukti bahwa gas memuai jika dipanaskan adalah balon karet berisi gas atau udara akan meletus ketika dipanaskan. Namun, pemuaian gas tidak hanya disebabkan oleh suhu saja, tapi bisa juga disebabkan oleh adanya tekanan. Contoh lainnya adalah ban sepeda atau ban sepeda motor atau ban mobil yang dipompa terlalu keras juga akan berbahaya karena bisa meletus ketika terjadi kenaikan suhu pada siang hari yang panas yang terik, atau juga disebabkan oleh tekanan dari kendaraan itu sendiri yang mempunyai beban berat, bisa juga menyebabkan pemuaian gas sehingga ban bisa meletus.